Di balik gemerlap dunia akademik, prestasi, dan gelar sarjana, tersembunyi realita kelam yang jarang disorot. Bullying, kekerasan yang tidak selalu berupa pukulan, tetapi bisa menyakitkan lebih dalam dari luka fisik. Ini adalah sebuah film dokumenter tentang mereka yang menjadi korban, di tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi ilmu dan kemanusiaan. Saya Bagas, saya suka membaca buku, dan saya sering dipanggil dengan kutu buku. Hobi saya membaca, tapi kenapa banyak orang yang tidak suka saya? Saya membaca untuk belajar, saya membaca demi dapat nilai yang bagus, tapi entah kenapa teman-teman saya justru membenci saya. Saya tidak tahu apa alasan mereka seperti itu. Yang pasti saya membaca hanya untuk mendalami apa yang menjadi hobi saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan saya membaca buku dan mendapat nilai bagus justru membuat saya dijauhi dan direndahkan oleh teman-teman. Saya hanya ingin belajar dan ingin meraih cita-cita. Tapi mereka menyebut saya dengan anak sok pintar, butuh buku, bahkan mengajak saya saat jawab pertanyaan dari guru. Rasanya sedih sekali ketika niat saya untuk berkembang malah membuat saya menjadi sasaran ejekan. Padahal saya tidak pernah sekalipun membuat seseorang pun rugi karena hobi saya. Menurut saya, seseorang bisa jadi seorang pembuli karena kesulitan mengelola emosi, tidak bisa mengendalikan rasa marah, iri hati, atau frustasi, sehingga melampiaskan dengan cara agresif terhadap orang lain. Oke, menurut saya, seseorang itu bisa menjadi seorang pembuli bisa jadi dikarenakan dari faktor pribadi atau psikologis orang tersebut sendiri, karena merasa lebih kuat, ingin berkuasa dengan cara merendahkan orang lain. Menurut saya, seseorang itu bisa melakukan tindak bullying karena adanya rasa superioritas dalam dirinya, yaitu rasa ingin berkuasa dan lebih hebat dari orang lain. Kemudian juga ada faktor dari keluarga atau lingkungan, yaitu mungkin dia merasa kurang mendapatkan perhatian dan juga kurang mendapatkan pendidikan moral. Menurut Asosiasi Pendidikan Tinggi tahun 2022, 1 dari 5 mahasiswa pernah mengalami bullying di kampus. 34% verbal atau psikis, dan 16% fisik atau seksual. Kemendikbudristek tahun 2023 mencatat sekitar 520 laporan bullying dari perguruan tinggi. Namun, masih ada harapan. Gerakan anti-bullying mulai bermunculan di berbagai kampus, lembaga bantuan hukum, psikolog kampus, dan komunitas peduli kesehatan mental berupaya memberi ruang aman bagi para korban. Kita semua punya peran untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat. Kampus bukan hanya tempat belajar teori, tetapi juga tempat kita belajar menjadi manusia. Dan manusia tidak diciptakan untuk merendahkan sesamanya. Sudah saatnya kita buka mata, angkat suara, dan hentikan bullying. Sebelum satu lagi mimpi anak bangsa direnggut oleh diamnya kita semua.